Saudari-saudara yang terkasih, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan sidang Sambo dan para terpidana lainnya telah mencapai akhirnya. Vonis telah dijatuhkan. Dan kita tahu bahwa Sambo vonis hukuman mati, dan yang menembak Baradae Eliezer, dia dihukum 1 tahun 6 bulan. Lepas dari perdebatan bentuk hukuman, lamanya hukuman, saya lebih mau menyorot sikap dari keluarga, orang tua, ibu dari Brigadir Yosua yang ditembak mati oleh, menurut bukti pengadilan, oleh Baradae dan Sambo. Keluarga Yosua, ibunya terutama, nampak berjuang berat untuk mampu menerima vonis tersebut, terutama berhubungan dengan vonis untuk Baradae. Tapi pada akhirnya ibu mengatakan, biarlah saya menerima, Tuhan bertindak adil melalui hakim yang telah menghukum dengan adil siapapun yang telah merebut nyawa anakku. Sikap dari ibu atau keluarga Yosua yang berjuang dan akhirnya mampu juga untuk mengampuni, memaafkan Baradae, merupakan suatu perjuangan yang tidak mudah. Dan kalau kita baca hari ini, bacaan Injil yang kita dengarkan, itu sungguh-sungguh bagian dari apa yang dikatakan oleh Yesus. Mengasihi musuh, mendoakan mereka yang menyakiti, menganiaya, memberikan pipi kanan, lalu tampar pipi kiri. Memang suatu perjuangan yang tidak mudah, tetapi itulah merupakan hukum yang sempurna dari kasih seorang Kristiani. Kasih yang tidak mau membalas dendam. Karena kita tahu bahwa dalam tradisi Yahudi ada yang namanya lex talionis. Lex talionis, bahasa Latin sebenarnya. Artinya membalas kejahatan atau keburukan orang lain dengan keburukan yang sama levelnya. Mata, oke, ganti mata. Gigi, ganti gigi. Maksudnya ketika kamu disakiti dengan level A, balaslah dengan level A. Jangan B atau C atau D. Itulah keadilan dari sistem pembalasan, katakanlah perjanjian lama. Dan itu yang sering terjadi juga dipraktikkan dalam hukum-hukum positif sampai dengan sekarang. Maka ada dikatakan kalau mencuri ini hukumannya, kalau merampok ini hukumannya, kalau membunuh ini hukumannya. Itu memang disejajarkan. Kesalahan yang berat, hukumannya berat. Kesalahannya ringan, hukumannya ringan. Tentu ada motif-motif juga yang dipertimbangkan. Tetapi hukum Kristiani melewati yang disebut dengan hukum lex talionis tersebut. Yohanes Paulus II, ketika masih hidup, dia pernah mengatakan begini, dunia kita menginginkan kedamaian. Kalau ingin damai, maka harus ada keadilan. Benar, sampai di situ lex talionis benar. Kalau ingin damai, harus ada keadilan. Kalau berbuat salah, dihukum tingkatan yang salah. Ketika ada keadilan, orang merasa tenang. Tetapi, kata Yohanes Paulus II, itu tidak cukup. Kenapa? Karena kita akan jatuh dalam lingkaran setan balas-membalas. Kita akan jatuh dalam lingkaran setan balas-membalas. Saya ditampar, baik, karena adil saya tampar balik. Adil? Adil.
Tetapi itu tidak menyelesaikan masalah. Karena nanti orang lain akan membalas menampar saya lagi. Lalu saya merasa harus membalas menampar balik lagi. Kapan selesai? Tidak pernah selesai. Kecuali satu mati. Maka keadilan seperti ini tidak akan menciptakan kedamaian yang baik. Selalu ada ekor di belakangnya di mana orang akan berusaha membalas kembali, membalas lagi. Maka Santo Yohanes Paulus II mengatakan, walaupun adil itu merupakan syarat untuk damai, tidak cukup. Karena masih menyimpan risiko pembalasan di belakangnya. Maka jika ingin hidup dalam damai yang sejati, tidak cukup hanya adil, tetapi berikanlah kasih yang mengampuni. Dengan kasih yang berani mengampuni, lingkaran balas membalas kekerasan akan putus. Selesai. Bukan lagi persoalan berapa banyak saya dirugikan dan berapa banyak saya harus dapat kembali. Tetapi ketika saya berani mengampuni dalam kasih, lingkaran balas membalas, titik, selesai. Tidak ada lagi. Dan inilah yang Yesus maksudkan dengan hari ini. Cintailah musuh-musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, jangan membalas yang jahat dengan yang jahat, kata Rasul Paulus. Karena hidup di dalam kesempurnaan kasih. Ini sebenarnya puncak dari bacaan yang kita sudah mulai dari bacaan minggu keempat kemarin. Ini rangkaian yang memuncak pada kalimat terakhir. Haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Minggu keempat kemarin, minggu biasa keempat, Yesus memulai ungkapan berbahagia. Dan siapa yang berbahagia bukan orang-orang yang kaya yang dimaksudkan, yang keras, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang punya pangkat, tetapi orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang miskin di dalam kerajaan Tuhan, orang-orang yang cinta damai. Bahkan ditutup dengan orang-orang yang bersedia menderita penganiayaan karena Kristus, karena kerajaan Allah. Dan orang-orang seperti ini yang berbahagia ini akan menjadi garam dan terang dunia. Dalam minggu kelima kita bacakan itu, yang kita renungkan itu. Dan itulah yang pelan-pelan yang Yesus maksudkan menggenapi hukum Taurat, menyempurnakan hukum Taurat. Lex talionis adalah hukum Taurat. Yesus datang melengkapinya. Melengkapi dengan mengatakan bukan hanya lagi membalas yang jahat dengan yang jahat, menghukum yang bersalah, mencintai teman, membenci musuh, tidak. Bahkan cintailah musuh. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Maka dengan demikian pada hari ini Yesus bisa menutup bab 5 Matius 5 ini dengan ungkapan yang membawa kita berpikir kembali dengan sikap dan cara hidup kita. Kita mengikuti hukum positif manusiawi yang nampaknya adil, ya. Tetapi apa lebihnya kamu daripada mereka yang tidak mengenal Allah? Orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian kok. Sementara kita yang telah jadikan bait Roh Kudus, karena Tuhan tinggal dalam diri kita, dalam bacaan kedua katakan demikian, hendaklah juga sikap kita mencerminkan bahwa kita ini sungguh orang yang mempunyai Roh Kudus dalam diri kita. Roh Allah, Roh pengasih, penyayang, dan pengampun. Saudari-saudara terkasih, kita memang cenderung membayangkan cinta kasih sebagai sesuatu yang selalu indah, selalu membahagiakan, selalu membuat kita tertawa dan tersenyum, melayang-layang ke atas. Itu cinta kasih manusiawi emosional. Tapi kalau kita ingin merenungkan kasih yang sempurna, lihatlah yang di dinding kita ini.
Lihatlah yang kita rayakan setiap saat perayaan Ekaristi. Kesediaan untuk memberikan seluruh diri demi keselamatan dan kebaikan dunia dan orang lain. Kasih yang benar-benar rela mengorbankan yang terbaik dari diri untuk sesama, bahkan untuk musuh. Karena itulah Yesus bisa mengampuni Yudas Iskariot. Yesus bisa mengampuni Petrus yang menyangkal dirinya 3 kali. Karena dia ingin semua orang sungguh-sungguh menghidupi semangat cinta yang telah diberikan Tuhan kepada semua manusia tanpa membeda-bedakan. Bapa yang menurunkan hujan yang sama untuk orang benar dan tidak benar, dan memberikan sinar matahari yang sama untuk orang jahat dan orang baik. Inilah kasih yang hidup dalam diri Yesus, yang dinyatakan Yesus dalam perbuatannya, dalam sabdanya, dan terutama dalam pengorbanannya, dan terus menerus diberikan dalam perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap saat tanpa henti. Dan roh inilah, roh kasih inilah yang datang dalam hidup kita ketika kita dibaptis, ketika kita diurapi oleh Roh Kudus dalam minyak Kristus, dan juga yang akan diperjuangkan oleh adik-adik kita dan saudara-saudari kita yang sekarang dalam tahap menuju kesempurnaan menjadi orang Kristen. Saudara-saudari kita, adik-adik kita ini memerlukan bantuan contoh dari kita semuanya, dari saya, dari ibu bapa dan saudara-saudari, bahwa kita tidak sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Kita bisa lebih daripada orang yang tidak mengenal Allah dengan berani mengasihi sampai sehabis-habis, dengan berani mengasihi juga dengan mengampuni yang bersalah kepada kita, dengan berani mengasihi dengan kasih yang sempurna seperti Bapa yang sempurna adanya. Amin.